Kita sudah membahas mengenai jaringan peer-to-peer dan kita pun juga sudah mensimulasikan seperti apa jaringan peer-to-peer itu. Nah, yang menjadi problem adalah ada beberapa hal yang tidak bisa dikembangkan atau mengapa jaringan peer-to-peer tidak bisa digunakan untuk skala besar. Sebagai contoh, di sini saya memiliki ada 6 node atau ada 6 PC yang terhubung satu dengan yang lain secara peer-to-peer, tetapi yang terjadi di sini adalah satu end node atau satu PC harus memiliki 5 jalur 1, 2, 3, 4, 5 untuk terhubung dengan PC-PC lainnya. Nah, yang menjadi problem adalah tingkat scalability-nya peer-to-peer ini sangat jelek atau tidak baik untuk jaringan untuk berskala besar. Jika kita bisa melihat bahwa satu PC saja untuk terhubung dengan 5 PC lainnya dia harus memiliki 5 jalur, bagaimana jika di dalam satu laboratorium kita menggunakan 30 PC dan masing-masing PC harus terhubung satu dengan yang lain? Tentunya tidak mungkin kita membuat ada 29 jalur untuk bisa terhubung di dalam satu laboratorium, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam secara fisik di dalam LAN card yang ada di dalam sebuah PC tidak mungkin memiliki slot lebih dari 2 atau 3. Oleh karena itu, untuk tingkat scalability, salah satu problem di dalam jaringan peer-to-peer adalah untuk scalability-nya, untuk skalabilitasnya atau kemampuan untuk mengembangkan jaringan. Yang kedua adalah security atau tingkat keamanannya. Tentunya karena dia terhubung satu dengan yang lain dalam jaringan peer-to-peer, maka setiap komputer harus bisa mengamankan filenya sendiri-sendiri. Tentunya kalau di dalam jaringan peer-to-peer memang ada yang akan di-share filenya atau data yang akan di-share tentunya, tapi tidak menutup kemungkinan adalah tidak semua data akan di-share, hanya untuk beberapa saja. Oleh karena itu, jika sebuah end node atau sebuah PC ini tidak bisa memberikan keamanan yang baik, maka komputer yang lain bisa saja mendapatkan data yang ada di dalam PC tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang paling vital adalah pada saat terhubung dengan jaringan peer-to-peer, apalagi jaringan peer-to-peernya itu sudah menggunakan banyak PC, maka itu betul-betul akan menurunkan performansi dari komputer itu sendiri. Jadi dia akan memakan resource prosesor dan atau resource CPU-nya cukup besar. Nah, berdasarkan masalah yang sudah kita bahas ini, maka dikembangkanlah jaringan local area network. Nah, bisa kita lihat di sini di mana jaringan local area network ini sama seperti jaringan peer-to-peer, dia terhubung satu dengan yang lain, cuman bedanya dia ada satu konsentrator di tengahnya. Nah, kalau kita bisa baca di sini ya, local area network itu adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer di dalam limit area atau area-area tertentu seperti di dalam laboratorium atau di dalam sebuah ruangan atau di dalam sebuah kantor. Nah, di mana di sini untuk memudahkan membangun jaringan, maka dibuat satu konsentrator. Jadi dengan demikian, satu PC ini tidak perlu mengeluarkan link atau mengeluarkan LAN card atau menggunakan LAN card dengan begitu banyak. Dia cukup satu saja, satu link saja yang terhubung ke konsentrator yang di tengah ini. Nah, konsentrator ini bisa dalam bentuk hub atau bisa dalam bentuk switch. Nah, jika kita sudah mengkonfigurasinya dalam satu jaringan, maka keseluruhan node yang ada di dalam jaringan LAN ini bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya kita akan mulai mensimulasikan membuat sebuah jaringan local area network secara sederhana saja. Di sini kita akan menggunakan 3 buah PC. Kalian bisa memilih PC-nya di bagian end device. Kemudian kalian bebas boleh memilih PC atau menggunakan laptop. Kali ini saya menggunakan PC. Seperti tadi caranya masih drag and drop saja. Kemudian kita akan memilih konsentratornya untuk jaringan LAN ini. Kalian bisa lihat di bagian network device. Kemudian di bagian bawah ini sudah ada beberapa pilihan. Ada router, ada switch, ada hub, dan sebagainya. Kali ini saya akan menggunakan switch. Di bagian sini tinggal kalian klik dan di sini sudah ada beberapa tipe. Oke, saya akan menggunakan tipe yang 2960. Oke. Sebagai informasi saja bahwa karena kita menggunakan simulator jaringannya adalah Cisco Packet Tracer, maka keseluruhan perangkat yang terdapat di dalam simulator ini adalah menggunakan Cisco atau berbasiskan Cisco. Jadi pada saat saya dekatkan seperti ini, kita bisa melihat di sini bahwa switch 2960 untuk tipe ini memiliki 24 port fast Ethernet dan 2 port untuk gigabit Ethernet. Oke, kalian juga bisa mengeceknya dengan cara mengklik di sini, kemudian di bagian config. Nah, di bagian kiri ini terdapat 24 Ethernet dan 2 port gigabit Ethernet.
Oke, selanjutnya kita akan mengkoneksikan switchnya dengan masing-masing PC. Sama seperti tadi, dengan menggunakan connection, kita tinggal drag and drop saja seperti ini. PC yang ketiga. Oke, pada awal mula lampu indikator akan menunjukkan berwarna orange, artinya dia masih belum terhubung secara penuh. Sama seperti pada saat kalian ingin menancapkan kabel ke dalam sebuah port di dalam switch, pada saat ditancapkan dia tidak akan bisa langsung mengirimkan data. Dia akan mengidentifikasi terlebih dahulu MAC address dari masing-masing PC. Nanti jika dia sudah siap untuk mengirim data, maka dia akan berubah menjadi hijau seperti ini. Nah, dia sudah mulai berubah warna menjadi hijau. Lalu jika menggunakan simulator ini, bagaimana cara kita tahu bahwa PC 0 ini terhubung di port yang keberapa? Karena kalau kita dekatkan seperti ini, terlihat bahwa port yang up atau yang terpakai di sini adalah fast Ethernet 0/1 sampai fast Ethernet 0/3. Tapi kita tidak mengetahui dia nancapnya di port keberapa. Nah, kalian bisa mengeceknya dengan mengedit logical labelnya terlebih dahulu di menu option, kemudian di preference. Nah, di bagian sini terdapat always show port label. Nah, kalau ini kalian centang, kita akan lihat perbedaannya. Dia akan muncul pilihannya seperti ini. Nah, kalau kalian sudah bisa melihat bahwa di sini artinya PC 0 dia terhubung pada port 1. PC yang kedua dia terhubung di port yang kedua, dan PC yang ketiga dia port yang ketiga. Saya geser supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui di mana port yang terhubung, maka selanjutnya kita akan memulai untuk mengkonfigurasikan IP address-nya. Kalau kalian klik di bagian switch-nya ini, kalian bisa klik di bagian sini. Kalau kita klik di bagian fast Ethernet 0.1, di sini tidak ada pilihan untuk mengkonfigurasikan IP address. Demikian untuk port-port yang lain. Kalian tidak akan menemukan space untuk mengkonfigurasikan IP address. Kenapa? Karena switch pada dasarnya bekerja pada layer 2, jadi dia tidak bisa dikonfigurasikan untuk logical addressing-nya atau pengalamatan secara logika. Yang bisa dikonfigurasikan IP address-nya adalah jika kalian bekerja di layer 3 atau alat yang biasa kita gunakan adalah router. Kita akan bahas itu di materi berikutnya. Oke, kita kembali lagi, kita akan mengkonfigurasikan IP address-nya pada PC kliennya atau endnode-nya. Silakan diklik seperti tadi caranya. Kali ini kita akan membuat jaringan LAN dengan alamat IP-nya kelas B. Seperti tadi ya. Di PC 0 atau di PC yang pertama, saya akan mengkonfigurasikan IP address-nya secara statik. Di sini ada pilihan, ada DHCP, ada statik. Kalau statik berarti kalian diminta untuk mengkonfigurasikannya secara manual. Oke, kita pilih IP address-nya 172.16.1.1. Kalau kalian tap, secara otomatis dia akan menggunakan subnet mask default dari kelas B karena dia membaca ini adalah IP address kelas B. Kalian bisa mengubahnya di sini menjadi /24 misalnya. /24 itu berarti kalian menyediakan 254 host di dalam jaringan tersebut. Oke. Lakukan hal yang sama untuk di PC 1, PC 2, dan PC yang ketiga. Karena kita sudah menggunakan IP 1.1 di sini, maka di sini tidak boleh menggunakan alamat IP yang sama karena nanti akan menyebabkan IP address konflik. Di sini kita menggunakan 1.2. Sama untuk subnet masknya kita harus sesuaikan dengan yang sudah kita setting di awal tadi di PC yang pertama. Demikian pula untuk yang PC yang ketiga. Kita konfigurasikan di sini 172.16.1.3 dengan subnet masknya /24. Oke, jika sudah seperti ini kita dekatkan, kita bisa cek bahwa linknya sudah up dan masing-masing sudah terdapat IP address-nya untuk yang versi 4. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengetes uji koneksinya. Seperti biasa, masuk di menu desktop, kemudian di command prompt, kita cek dulu IP config-nya. Oke, terbaca di sini 172.16.1.1 ya. Kita akan coba ping ke PC yang kedua 172.16.1.1.
reply, artinya dia sudah terhubung. Kita akan coba cek untuk yang PC yang ketiga 1.3. Nah, untuk mempercepat pada saat kalian ingin melakukan uji konektivitas, kalian bisa tekan tanda panah ke atas seperti ini. Dia akan merecord atas dan bawah seperti ini. Dia akan merecord apa yang sudah kita ketik sebelumnya. Nah, kita tinggal ganti aja IP-nya 1.3. Oke, sudah reply. Ini untuk PC yang 0. Kita akan coba untuk yang PC yang nomor 1 atau yang PC kedua di sini. Masuk di bagian desktop, kemudian command prompt seperti biasa, kita cek dulu IP-nya. Dia pakai 1.2, maka kita akan cek 16.1.1. Oke, sudah reply. Dan PC yang ketiga 1.3 sudah reply. Oke, hal yang sama silakan dilakukan untuk yang PC yang ketiga di sini. Oke, kita masuk config 1.3 ya, IP-nya kita langsung aja ngeping ke 172.16.1.1 reply. Dan kita coba untuk yang 1.2. Oke, sudah reply. Nah, ini untuk PC yang ketiga. Kita lihat untuk PC yang kedua juga sudah reply semua, dan PC yang pertama sudah reply semua. Dengan demikian kita sudah berhasil mengkonfigurasikan sebuah local area network atau jaringan lokal sederhana berbasis wired, berbasis kabel, dengan menggunakan 3 PC dan menggunakan konsentratornya dalam bentuk switch. Kalian bisa mengembangkan lagi dengan lebih besar lagi, kalian kembangkan menjadi 10 atau 15 PC, tetapi juga perlu diperhatikan di sini berapa jumlah port yang disediakan oleh switchnya. Jadi jangan sampai misalnya di sini disediakan hanya 24, kemudian kalian menggunakan 30 PC. Tentunya akan ada 6 PC yang tidak mendapatkan space untuk terhubung. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan, saya ingin membuat sebuah jaringan dengan menggunakan 30 PC, berarti kalian harus menggunakan 2 switch, karena satu switch space-nya hanya untuk 24 port. Oke, seperti itu penjelasan mengenai konfigurasi jaringan lokal area network dengan menggunakan Cisco Packet Tracer.